Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang soleh dan soleha, selamat datang di pembelajaran PAI. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, yaitu qada dan qadar. Adik-adik sekalian, apakah kalian masih ingat dengan rukun-rukun iman, di mana iman kepada qada dan qadar ini bagian dari rukun iman yang keenam? Lalu, apakah qada dan qadar itu sama saja? Tentu saja, keduanya itu adalah hal yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut ini. Jadi, di sebuah desa terdapat seorang anak yang bernama Ali yang sangat ingin menjadi seorang pemain biola yang berbakat dan sukses di suatu hari nanti, sehingga dia terus melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan impiannya tersebut. Dan suatu ketika ada perlombaan yang diadakan, yaitu lomba dalam memainkan alat musik, sehingga Ali pun sangat berusaha keras berlatih agar bisa tampil dengan baik di lomba tersebut. Namun sangat disayangkan karena di hari perlombaan tersebut terjadi badai dan juga hujan yang sangat keras, sehingga perlombaan pada hari itu pun dibatalkan. Ali tentunya sangat kecewa karena gagal mengikuti lomba. Namun di sisi lain, dia tersadar bahwa itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dia ganggu gugat dan tidak bisa diubah. Nah, dari cerita tersebut kita dapat memahami bahwa qada itu secara bahasa yaitu keputusan atau ketetapan, sedangkan secara istilah yaitu keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan tidak dapat diubah oleh makhluk. Kemudian contoh-contoh qada yang lainnya yaitu yang pertama, matahari yang terbit dari timur dan pastinya akan tenggelam di barat. Itu merupakan suatu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Yang kedua yaitu kematian yang pasti datang pada setiap makhluk. Yang ketiga yaitu adanya bumi serta planet-planet lainnya berputar pada porosnya masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, lalu bagaimana dengan qadar? Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali memerhatikan cerita berikut ini. Jadi, seorang anak yang bernama Maryam di sekolahnya dia ditunjuk oleh gurunya untuk mengikuti perlombaan debat. Tapi ternyata Maryam ini sebelumnya belum pernah sama sekali mengikuti lomba debat, sehingga dia tidak yakin apakah dia bisa memenangkan perlombaan tersebut. Namun di sisi lain dia selalu berusaha dan selalu dibantu dan dilatih oleh gurunya agar dia bisa menampilkan yang terbaik. Hingga hari perlombaan pun tiba, Maryam sangat bersemangat dan memberikan segala yang terbaik. Dan dari hasil usaha yang dia lakukan untuk bisa menampilkan yang terbaik, dia pun menjadi juara pada akhirnya. Nah, dari cerita itu dapat kita pahami bahwa pengertian qadar itu memang suatu takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun makhluk atau hamba bisa mengubahnya dengan cara berusaha dan berikhtiar untuk meraih apa yang kita inginkan. Baik, satu lagi contoh tentang qadar, yaitu dimana ketika kita ingin menjadi pintar dan menjadi juara kelas, maka yang harus kita lakukan adalah rajin belajar dan berdoa, karena menjadi pintar dan juara kelas itu bisa diusahakan.
Baik adik-adik sekalian, itulah tadi materi tentang qada dan qadar. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.